Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo ya. Tema atau judul games kali ini adalah keuangan kamu untuk hari mendatang ya. Ini saya patokannya sampai akhir tahun ya. Jadi bisa juga ini sudah terjadi dalam perjalanan menuju dirimu ya. Jadi bagaimana keuanganmu sampai di akhir tahun ya. Kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, untuk keuanganmu, Leo, berikan energimu, sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Leo. Leo, keuangan kamu di hari mendatang. Leo. Oke, maaf ya agak berisik ya, anak saya ada di samping ya. Apalagi tadi dia lagi bermain ya. Maaf kalau suaranya terdengar dalam video ya. Dia lagi sedikit rewel ya. Oke, kita lihat ya apa yang ingin semesta sampaikan dan apa yang terjadi pada dirimu nanti, dan wejangan semesta untuk kamu, Leo. Oke, apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu, Leo? Wow, Leo, saya lihat di sini kamu akan jadi orang yang agak sedikit penuh kasih ya. Kok sedikit penuh kasih sih? Karena kenapa saya bilang sedikit penuh kasih? Karena tidak seperti dulu kamu yang berlimpah dengan kasih, akhirnya orang-orang datang hanya memanfaatkanmu ya, atau berharap kepadamu. Nah, ini kamu lebih cerdas ya, Leo. Jadi kamu, kenapa saya bilang sedikit penuh kasih, bukan berarti kamu pelit atau kikir ya, no, tetapi kamu berkasih, memberikan tepat sasaran. Ada kamu berani untuk menolak, dan kamu tahu bahwa orang ini hanya memanfaatkanku, hanya nipu, hanya gombal-gombal, padahal ada sesuatu kamu udah tahu dan kamu berani berkata tidak. Kamu berani untuk menolak ya. Jadi kalau mereka, aduh saya pinjam uang karena saya lagi anak saya sakit, padahal kamu udah tahu, nih orang nih alasan aja, padahal dia memang malas. Nah, ini kamu sudah tahu, jadi kamu berpikir ya udah itu kemalasanmu. Jadi kamu tuh sekarang lebih berpikir ke depan ya, lebih up ya untuk keuangan ya. Tahu mana yang harus dilakukan, di mana kita bersedekah, di mana memang kita harus pakai logika. Kalau dulu kamu sapu rata karena empati kamu tinggi ya, jadi banyak yang manipulasi. Saya lihat di ke depan rezeki kamu banyak, tetapi kamu juga berbagi tetapi tepat sasaran, tidak kayak dulu ya. Bagus ya. Jadi kita tuh kadang-kadang bukan bicara pelit ya, tapi kita lihat siapa yang lebih membutuhkan. Terkadang kita memberikan tetapi malah orang itu menjadi malas. Nah, ini yang Leo harus pahami ya. Beda kita pelit untuk kebaikan dan kita pelit karena memang kikir ya. Jadi dipahami, dan kamu nih posisinya pelit untuk kebaikan supaya mereka up juga, mereka kerja juga. Ya. Karena dulu tuh mereka tuh merasa bahwa ada kok Leo, ada kok kakak saya. Jadi kamu sendiri kayak seakan-akan tulang punggung, pusing ya. Jadi sekarang kamu lebih positif. Orang mau bicara ini bicara itu ya terserah. Saya lihat ke depan kamu akan jauh lebih berbahagia. Mungkin akan dapat bonus, tunjangan, ataupun mungkin kamu ke depan akan mendapatkan kalau kamu belum mendapatkan pekerjaan, mungkin kamu dapatkan pekerjaan
Ya, ada sesuatu yang hal bahagia yang kamu dapatkan, prestasi. Contoh, karena kamu berprestasi, uangnya dapat. Atau naik jabatan, sehingga gajimu juga up. Nah ini ya, jadi ada hal yang berbahagia di hari esok ya, rezeki kamu bagus. Dan kamu, saya lihat di sini orangnya bisa mengontrol emosimu dalam berbelanja. Wah keren nih ya, bagus Leo ya. Karena Leo itu kan biasanya boros, kalau banyak uang langsung wah berlimpah ruah ya. Hal-hal yang tidak butuh juga di hal-hal yang tidak butuh juga kamu beli ya. Tapi ke depannya saya lihat kamu lebih positif ya. Kamu tahu bahwa mana yang harus saya keluarkan, mana yang perlu saya tabung ya. Dan memang saya lihat di sini memang kondisinya kamu akan lebih banyak menabung ya. Jadi tetap menikmati kehidupan tetapi ada budgetnya. Jadi contohnya ya, tidak kayak dulu udah besok dicari lagi, kalau uang habis ya dicari lagi ya besok, untuk saat ini ya untuk saat ini. Kamu enggak, ke depan kamu akan jauh lebih baik, kamu akan lebih positif dan lebih bersiap untuk hari esok. Jadi kamu punya tabungan ya, kamu bisa memanage keuangan dengan baik dan bisa juga mengontrol emosi kamu dalam berbelanja ya. Tuh saya lihat di sini ada reward ya, ke depan akan banyak pekerjaan ya, tetapi ya uangnya juga nampak. Jangan takut ya, banyak orang yang memang butuh kamu dan tenagamu ya, ataupun mungkin kondisinya kalau pimpinan ya, dia merasa bahwa kamu kerjanya bagus, kamu dikasih bonus yang luar biasa. Ataupun mungkin kondisinya, mungkin di tahun baru kamu dapat kado spesial dari orang tua ya, atau Natal ya, hari-hari besar perayaan ya, mungkin kamu dapat angpau, kamu contohnya ya, seandainya kalau kamu beragama Nasrani Kristen ya, mungkin kamu dapat angpau ya, lumayan kan, rezeki tak terduga. Nah ini, ataupun mungkin kalau kamu pergi ke, kamu Muslim atau agama lain ya, eh, berjabat tangan dengan orang Nasrani yang mana dia lagi Natal, ujung-ujung kamu juga kepercik ampau. Nah ini, jadi ada sesuatu, ataupun mungkin kondisinya ya dalam pekerjaan kamu berprestasi, hasilnya pun nampak. Tetapi memang saya lihat di sini rezeki kamu ada di hari-hari depan ya, karena kamu berpikir positif dan mau gerak, mau action, nggak pilih-pilih pekerjaan tuh ya. Apapun yang kamu lakukan setulus hati, sepenuh hati, walaupun mungkin kondisinya berat, tetapi kamu nggak pernah ngeluh. Bagus ya Leo, tetap positive thinking ya, karena ingat kita tuh ada sesuatu yang harus kita perjuangkan untuk bisa mendapatkan itu, karena semuanya itu perlu perjuangan. Hidup ini aja perjuangan ya, hidup ini kan pilihan dan harus berjuang untuk pilihan itu, untuk bisa mendapatkan itu. Apalagi kalau kita bicara duit, ataupun mungkin kondisinya saya lihat di sini malah ada yang menawarkan ya, menawarkan dalam artian entah kerjasama, entah apa ya, sehingga bisa menghasilkan duit ya. Ataupun mungkin tadi saya bilang ya, penawaran, kamu mau nggak jabatan ini, kamu naik jabatan dengan konsekuensi tanggung jawab yang lebih, tetapi ya mungkin posisi itu cocok untuk kamu Leo, sehingga ya mau tidak mau diapresiasi dengan mungkin bonus, tunjangan, gaji yang up. Nah itu ya, jadi ada peningkatan ya, entah dalam peningkatan prestasi, ataupun yang tadi saya bilang ya, rezeki tak terduga lainnya. Apalagi kalau malam tahun baru, mungkin kamu tiba-tiba dapat kado, ataupun mungkin diberikan kejutan ya, pokoknya happy. Tetapi hati-hati ya, tidak terlepas dari kebahagiaan kamu ini ada juga orang yang tetap iri. Nah nih hati-hati, ada yang iri ya, iri atas keberhasilanmu, ataupun mungkin kondisinya mereka target-target ya, wah itu Leo punya duit tuh, bisa tuh pinjam ya. Itu hati-hati, kamu yang harus bijaksana, tahu siapa orang-orang yang modus, siapa orang-orang yang tulus. Kalau memang dia butuh ya silahkan, ini itu kembali lagi kepada dirimu, karena ada orang yang toksik ya, yang hanya mau memanfaatkan kamu, ataupun mungkin kondisinya dilihat bahwa kamu sekarang sudah mempunyai banyak uang ya, dia dengan cara mungkin investasi inilah itulah, atau pinjam inilah pinjam itulah, atau mungkin untuk proyek tahun depan, janji-janji iming-iming ya, padahal semuanya adalah palsu, untuk bisa mendapatkan percikan dari dirimu aja ya. Ini hati-hati ya, karena ada orang-orang juga yang memang baik, tetapi ada orang-orang yang memanfaatkan momen untuk menipu atau berbuat curang ya. Harus tahu intuisimu, tahu pilihanmu, tentukan pilihanmu tuh. Di sini kamu harus tegas, di sini kamu harus bijaksana, dituntut ya. Terus kamu mau apa ya, kamu maunya kemana. Nah itu
Jadi kalau memang kamu tahu bahwa orang itu tidak dipercaya, ya jangan dekat-dekat, atau kalau bisa ya jangan di situ. Ya, karena saya lihat di sini circle kamu itu circle toxic. Yang mana kamu sudah tahu bahwa tempat itu tidak cocok untukmu dan tidak sevibrasi, tapi kamu masih tetap di situ. Kenapa? Karena ya circle itu. Padahal kenapa mau takut dengan omongan orang gitu? Biarin aja, ya. Ataupun terkadang kamu tuh merasa bahwa saya harus bisa menjadi orang yang baik di mata mereka supaya besok mereka menolong saya. Nggak ada. Syukur-syukur mereka tolong, itu bonus. Tetapi kalau mereka tidak tolong, ya jangan marah. Itu hak mereka mau menolong atau tidak. Tolong ini kan dalam tanda kutip, mau dan tidak. Jadi jangan kamu berharap, kok dia tidak tolong saya ya. Itu kan pilihan dia nggak mau menolong. Tolong itu kok dipaksa. Itu kan versinya seperti gitu. Jadi harus bisa tahu bahwa hidup saya ini adalah hidupku. Yang bisa membuat saya happy adalah diriku. Yang bisa membuat saya kaya adalah diriku. Yang bisa membuat saya berhasil adalah diriku, bukan orang lain. Jadi nggak usah menolong orang. Jadi kamu itu nggak usah menjadi penolong buat orang gitu. Bukan tanggung jawab kamu gitu. Kenapa? Karena pada saat kamu susah belum tentu mereka tolong. Bukan berarti saya bilang tidak ada empati, no. Tetapi terkadang empati yang sangat berlebihan itu akan menghancurkan kita sendiri. Yang berlebihan ini yang saya maksudkan ya. Macam contoh, ada orang mau datang ke kamu, iming-iming investasi ini, iming-iming usaha ini, iming-iming kerjasama ini, tapi ujung-ujungnya tipu, ujung-ujungnya bodong. Nih hati-hati, ya. Dimana semesta mau sampaikan kepada kamu yang harus bisa lebih up terhadap dirimu, ya. Jangan karena mau dikata orang ini, kata orang itu, gengsi ini, gengsi itu. Dia sudah punya iPhone baru, kok kamu enggak ya? Kalau memang kita nggak butuh iPhone, kita punya HP saat ini masih bagus, ngapain? Nggak usah dibanding-bandingkan. Kita harus membandingkan setara dengan diri kita di masa lalu, antara dengan diri kita di masa saat ini. Di situ ada energi kesyukuran. Kalau kamu membandingkan si A dan si dirimu dan orang lain, ya beda jalur itu. Karena dia punya jalur kehidupan beda, kamu punya jalur kehidupan beda. Kok dibanding-bandingkan? Kalau mau membandingkan antara kamu dengan dirimu dan dirimu, di mana dirimu saat ini dan dirimu masa lalu, nah itu, ya, tuh, hati-hati. Jadi pilihan kamu harus mengikuti intuisi, jangan hanya mau mengikuti kata orang, ya, tuh. Akhirnya nanti kalau kamu terlalu empatinya sangat tinggi, kamu dipermainkan. Ini hati-hati ya, bicara soal duit soalnya. Ya, karena saya lihat di sini ada kasus penipu, bukan penipuan tapi ya mungkin sudah ditipu. Ya, ada beberapa yang dalam tanda kutip aja berhutang tapi pura-pura lupa. Kamu yang pusing sendiri, atau bahkan mungkin kamu udah capek menagih ya, jadi ya udah deh, ikhlaskan aja. Ujung-ujungnya dia mau pinjam ini itu lagi pada kamu, seakan-akan loh, kok dia nggak ngerasa bersalah ya? Sudah minjam belum kembalikan, mau minjam lagi. Karena dia merasa bahwa kamu orang terlalu baik. Makanya saya bilang kalau kita terlalu baik, jangan. Baik boleh, tapi terlalu baik jangan. Begitupun kita juga jangan pelit. Tapi kalau pelit artinya gini, jangan terlalu pelit. Tapi kalau pelit bisa, karena itu hak kita untuk memproteksi diri kita. Jangan sampai suatu saat nanti kita kosong sekali, bingung mau cari pinjaman. Padahal kita punya hutang, kita punya piutang banyak di orang lain. Tapi ujung-ujungnya kita yang mengemis untuk menagih. Nah itu kan sama saja menggali lubang untuk kita masuk dalam jurang itu. Ya, kita yang mengemis atas hak kita. Ya, lebih baik pelit dengan orang itu kan. Nah, itu ya. Jadi, semesta mau sampaikan kepada kamu ya, harus bisa lebih bijaksana, tahu siapa yang harus kita bantu dan siapa yang tidak perlu kita bantu. Harus tetap berbahagia untuk bisa memancing energi positif lainnya, rezeki-rezeki berkat-berkat lainnya. Ya, harus bisa memanage keuangan dengan baik, ya. Rezeki kamu akan berlimpah ke depan ya. Sekarang kamu mau gapai itu tidak, mau tidak. Ibaratkan kamu sudah disediakan nih, sekarang kamu mau meraihnya tidak, mau mengambilnya tidak. Itu dari dirimu, itu pilihan. Ya. Kalau kamu bisa, kamu meraih itu, ya kerjalah dengan penuh tanggung jawab, dengan sukacita. Tapi ingat, pada saat kamu di atas ya, karena saya lihat di sini ada beberapa yang tadi saya bilang ya, mungkin naik jabatan atau apa. Ingat, banyak orang yang hanya datang pada saat kita di atas, mereka datang menyembah-nyembah kita, bukan nyembah dalam tanda kutip ya, bukan kayak dewa Tuhan gitu, no ya, tetapi kayak sanjung ya, karena ada maunya. Nah ini kamu harus bisa tahu, jangan kamu wah Leo dibilang inilah, oh iya ikut-ikut aja, padahal kamu tidak tahu bahwa kamu sudah masuk perangkap dia. Ini hati-hati ya, jangan sampai kamu juga
gaya hidup untuk ujung-ujungnya hutang. No, untuk gaya hidup jangan hutang-hutang. Kalau memang mau berhutang yang dalam tanda kutip usaha, itu pun paling mepet ya kalau sudah nggak ada jalan lain, tapi usaha. Tapi kalau untuk hutang baru untuk gaya hidup, ya ngapain? Itu sama saja membuat kamu miskin. Kenapa? Karena kamu bayar hutang untuk barang yang tidak perlu gitu ya. Kalau memang kamu mau usaha, itu jalan terakhir. Kalau bisa nggak usah punya hutang ya. Harus bisa mulai dari nol aja. Yang penting hati kamu tenang ya. Jangan menggali lubangmu untuk dirimu sendiri. Jangan menggali lubang untuk dirimu sendiri ya. Mengapa saya bilang gali lubang untuk diri sendiri? Karena kamu sudah tahu itu salah, tapi kamu tetap masih lakukan hal yang salah itu. Nah, itu berarti kan kamu masuk perangkapmu sendiri. Jadi semesta mau sampaikan ya, harus bisa lebih bijaksana, rezekimu banyak, siapkan fisik dan mentalmu saat ini untuk bisa meraih itu. Kalaupun memang ada orang toksik, biar aja. Karena hidup ini kan tidak lepas dari pro dan kontra. Selalu berpikir positif, jangan berpatokan pada orang toksik. Karena orang toksik itu memang ya dia mau menjatuhkan kita dari segala macam arah, dari segala macam aspek ataupun apapun. Tapi tetap kamu tegar supaya hidupmu jauh lebih baik ya. Dan selalu ada action, berserah ya. Dan jangan lupa juga bersedekah pada orang yang tepat. Ya, ingat, memberi bantuan, bersedekah pun ya harus dengan orang yang tepat. Jangan orang yang tidak tepat. Kadang-kadang kamu membantu orang yang tidak tepat. Nah, ini salah ya, harus orang yang tepat supaya rezeki kamu tuh bisa jadi berkat untukmu dan orang lain. Seperti gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih Leo, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.